Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wala quwata illa billah. Sahabat dai muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan di sebuah kisah. Ada seorang yang sangat kaya raya. Namun dengan harta kekayaannya itu dia memanfaatkan dengan yang tidak bagus. Dia banyak berjudi, dia banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga suatu ketika karena penasaran dengan hasil judinya, dia bangkrut. Rumah mewah terjual, mobil terjual, semua terjual, sampai istri minta cerai. Anak pun hampir putus sekolah. Suatu ketika sahabatku yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ujian itu Allah berikan kepadanya silih berganti tak pernah henti. Rumah mau disita, mobil terjual, anak hampir putus sekolah. Waktu malam dia pulang sambil merebahkan badannya karena kepalanya sudah pusing melihat keadaan ataupun merasakan keberadaannya hari ini. Ada suara telepon yang berbunyi. Pertama ada telepon berbunyi. Ketika dia sudah mengangkat telepon itu, ada seorang yang menelpon, yaitu orang yang sudah memberikan dia utang sebanyak 200 juta yang rumahnya sebagai gadaiannya atau jaminannya. Apa kata orang itu? Besok pagi jam 10 kau harus tinggalkan rumah itu kalau kau nggak sanggup bayar utangmu. Kosongkan rumah itu, kau pergi dari rumah. Dia pun diam sambil menutup telepon. Kemudian telepon berbunyi untuk yang kedua kalinya. Ternyata yang nelpon yang kedua kalinya adalah istrinya. Bang, besok jam 10 pagi aku nunggu abang di pengadilan agama. Aku menggugat cerai katanya. Telepon pun ditutup. Kemudian yang ketiga kalinya telepon berbunyi lagi. Rupanya ini dari kepala sekolah di mana anaknya itu belajar. Apa kata kepala sekolahnya itu? Pak, besok jam 10 pagi saya tunggu di kantor membahas masalah sekolah anak bapak. Karena 6 bulan lebih anak bapak udah tidak bayar uang SPP. Sahabat dai muliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita berada, dalam satu malam itu ada 3 masalah datang menghampiri. Masalah mendatangi penjudi. Dalam 3 masalah itu dia bingung mau ngapain. Dia pikirannya buntu, hatinya gelisah, asa, sehingga dia ingin memutuskan untuk bunuh diri. Dia pergi ke belakang, dia cari tali, dia mau bunuh diri. Dia mau gantung diri karena dia menganggap ketika sudah gantung diri tidak ada lagi masalah dalam benaknya. Masalah dalam hidupnya sudah clear, sudah selesai. Dia ambil tali, dia letakkan posisi tali itu, sahabatku muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum dia bunuh diri, dalam hati kecilnya ada sebuah ungkapan yang sangat luar biasa. Apa yang dia katakan? Dalam hatinya dia bilang, sebelum aku meninggal, aku sholat dulu lah. Nih, aku sholat dulu lah. Dia pergi kamar mandi, dia wudhu. Ketika dia wudhu, basah wajahnya, nawaitul wudhu alirafil hadasil asgharillahi ta'ala. Dia siram tangannya, Allahumma atini kitabi biyamini, Allahumma harrim syari alan nar, Allahumma sabbit qadami ala sirat. Dia pun masuk dalam kamar, lampu dimatikan, tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang. Dia melaksanakan sholat isya. Begitu sholat isya 4 rakaat, di dalam sujud terakhirnya, ini penjudi yang banyak dosa, yang banyak utang, yang bakalan bunuh diri habis sholat, melakukan hal yang sangat dahsyat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Dia di waktu sujud terakhir, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetesan air mata yang sangat luar biasa.
Dia berdoa sama Allah dengan 3 masalahnya itu, dia ngadu sama Allah, bukan mengatakan bahwa Allah ini kecil, masalahnya yang besar, tapi dia meyakini bahwa masalah ini kecil kalau diadukan kepada Allah yang Maha Besar. Ya Rob, besok pagi jam 10 aku akan mengosongkan rumah ini karena hutang yang begitu banyak. Kata seperti itu, tak ada masalah ya Rob, berarti ini sudah bukan punya aku dan bukan milikku. Dan besok pagi juga ya Rob, jam 10 pagi istriku sudah membuat cerai di pengadilan agama. Aku yakin ya Allah, mungkin jodoh kami sudah pun berakhir. Dan di waktu yang sama juga ya Rob, anakku akan putus sekolah. Aku percaya bahwa yang mau menjadikan anak itu pintar bukan sekolah, tapi Engkau ya Allah yang Maha Pintar. Aku ya Rob mengadu kepadamu ya Arhamar. Dia berdoa sama Allah Subhanahu wa taala dalam sujud terakhirnya. Kemudian setelah salam kanan, salam kiri, dia angkat tangannya kembali, dia tarahkan lagi tangannya sama Allah. Dia nangis lagi sama Allah, tumpah lagi air matanya, dia minta dan doa lagi dengan doa yang sama. Dengan munajatnya doa sama Allah, hadirin rahimakumullah, dia tak sadar bahwa sudah masuk jam salat tahajud, sehingga bunuh diri pun lupa. Dia keluar dari kamarnya, dia masuk kamar wudhu, dia memperbaharui wudhunya, kemudian dia melaksanakan sholat tahajud. Sholat tahajud 2 rakaat, sahabatku, 2 rakaat saja di tengah malam, sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bangun di waktu tengah malam di saat orang tertidur lena dan tertidur lelap, dia minta sama aku, kata Allah, ampunan tidak aku berikan kecuali ampunan. Apapun itu aku berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam sholat tahajudnya, sujud terakhir, dia doa dengan doa yang sama. Kemudian selesai salam, dia doa dengan doa yang sama. Apa yang terjadi? Tak sengaja dan tak sadari, air mata terus mengalir membasahi tubuhnya. Dia seakan-akan bersenandung cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari jam 2 dia sholat tahajud sampai azan subuh berkumandang. Ketika azan subuh berkumandang, bunuh diri pun dilupakannya. Dia laksanakan sholat subuhnya 2 rakaat, dia lakukan seperti sholat tahajud dan sholat isyanya, sehingga suatu selesai dia melaksanakan sholat, sujud terakhir selesai, doa dengan doa yang sama selesai, jam 6 pagi suara ketukan pintu pun kedengaran dari luar. Dia berpikir, sahabatku yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa janji itu kan jam 10. Tapi kenapa jam 6 sudah ada yang datang? Padahal jam 10 dijanjikan, tapi jam 6 sudah datang. Begitu pintu dibuka, rupanya yang datang bukan yang minta utang, melainkan adalah teman lama, sahabat lama yang datang berkunjung. Cerita punya cerita, sehingga sampailah jam 9. Rupanya kawan lamanya ini mau ngajak kerjasama, bermitra kembali dalam sebuah perusahaan. Yang si kawan ini mengatakan, kalau kau mau gabung sama aku senang dan bahagia. Ini si kawan tuan rumah nggak tahu kawannya ini datang ngajak kerja. Ternyata kan si kawan ini kan mau bunuh diri. Apakah kata kawan yang punya rumah sambil menolak secara tak sengaja, kalau kau sanggup memberikan aku uang yang banyak, aku siap. Nah, dihidangkan minuman yang seadanya, makanan seadanya. Kemudian sahabatku muliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kawan yang datang membawa 1 koper yang berisikan uang 500 juta rupiah. Istrinya pun datang, yang tadi datang istrinya datang meminta agar suaminya ke pengadilan. Ternyata ketika suaminya itu menyodorkan uang 500 juta, minta cerai nggak jadi. Istri mengucapkan terima kasih bang. Alhasil mereka nggak jadi cerai. Uang 500 juta ini kata suaminya, Dek, 200 juta untuk menebus utang rumah. Kemudian 100 juta untuk aku berangkat ke luar negeri menyelesaikan proyek perusahaan kawan ini. 200 juta simpan dan jadikan anak kita menjadi sarjana. Semua masalah selesai. Sahabatku, Allah menjawab 3 masalah dalam 1 jawaban, 1 solusi. Kenapa? Karena pertama, dia mengikuti apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan salah satu cara mendapatkan kaifiat sholat khusyuk adalah menjadikan sholat itu sholat terakhir dalam hidupnya. Kemudian menjadikan semua ini kecil, yang besar hanyalah Allah, dan mengantarkan semua masalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia yakin masalah yang datang daripada dirinya karena segala macam apa yang terjadi asbab dirinya,
Allah ingin mengujinya, maka dia ngadu sama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar, sehingga masalahnya pun dapat diselesaikan dengan satu solusi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Inna ma'al usri yusra. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Dan satu prinsip dalam masalah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan pernah membebani kita tanpa sebatas kemampuan kita. Usikum nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.